Selamat pagi sahabat 70 News, kembali bersama saya Grace Cynthia Huta Balian. Dalam perjumpaan kita kali ini menjelang pementasan P5 yang ada di SMA Negeri 17 Batam. P5 adalah salah satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan pada kurikulum Merdeka. P5 saat ini sedang dilaksanakan di SMA Negeri 17 Batam menjelang pementasan teater yang akan dilaksanakan 2 minggu ke depan. Mau lihat keseruannya? Mari ikuti saya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut P5 merupakan kegiatan yang sangat penting dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kegiatan P5 di SMA Negeri 17 Batam dilaksanakan setiap pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini juga dilaksanakan baik di dalam kelas ataupun di lapangan. Adapun kegiatan yang diadakan dalam P5 ini terkandung dalam 6 elemen profil pelajar Pancasila. Baik teman-teman 17, saat ini saya akan menemui narasumber dari P5 yaitu fasilitator dari fase E3 dan E4. Selamat siang Bu. Selamat siang. Kami dari tim jurnalis dari 70 News akan mewawancara Ibu seputar pementasan yang akan dilaksanakan pada beberapa minggu ke depan. Nah, apa tujuan sekolah atau SMA Negeri 17 Batam dalam menyelenggarakan P5 tersebut? Baiklah, sebelumnya kita mesti memahami apa yang dimaksud dengan P5. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat beberapa karakter yang mestinya bisa ditanamkan di peserta didik di SMA. Nah, salah satunya adalah kita akan melaksanakan pagelaran sebagai panen raya. Nah, di situ tujuannya adalah untuk peserta didik dulu atau untuk fasilitator? Untuk fasilitator. Untuk fasilitator. Tentunya Ibu akan menemani peserta didik dalam pembelajaran untuk menumbuhkan kapasitas membangun karakter luhur sebagaimana yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Baik, jadi tujuan P5 ini dilaksanakan untuk penguatan profil pelajar Pancasila sebagai pedoman negara kita. Nah, yang kedua itu apa hal-hal yang perlu dipersiapkan Ibu sebagai fasilitator dalam membimbing dan mengajari anak-anak fase E3 dan E4? Yang perlu Ibu persiapkan sebenarnya sebagai bukti karya mungkin sebuah pagelaran sesuai dengan tema. Tetapi yang lebih diutamakan adalah proses ketika sampai menghasilkan karya tersebut. Proses tersebut bisa dipelajari untuk menanamkan dari nilai-nilai karakter tersebut. Contoh kemandirian, disiplin, kemudian kreatif. Itu yang sebenarnya lebih diutamakan prosesnya. Tentu hasil juga, karena hasil kan mestinya sesuai dengan kapasitas dia sebagai pelajar SMA. Baik. Nah, apa yang menjadi tantangan Ibu sebagai fasilitator dalam membimbing dan mengajari para siswa dari fase E3 dan E4, Bu? Baik. Kalau untuk tantangan, kalau karya mungkin kita paksa atau anak mungkin lebih kreatif ya untuk menghasilkan seperti ini. Tapi yang lebih diutamakan adalah merubah karakter anak-anak yang mungkin tadinya kurang kreatif menjadi kreatif. Yang tadinya tidak begitu mempunyai rasa bergotong royong atau bersosial menjadi mempunyai karakter yang bergotong royong, kemudian bertanggung jawab. Dan selain walaupun bertanggung jawab, peserta didik mestinya dilatih untuk mandiri. Nah, itu yang lebih tidak kelihatan gitu. Baik, Bu. Apa yang menjadi harapan Ibu sebagai guru pendamping dan juga fasilitator P5 dalam memajukan SMA Negeri 17 Batam? Kalau Ibu lebih berharap begini. Peserta didik kan belajar itu proses.
pengetahuan atau nilai rapot itu sebagai pendukung. Tetapi yang lebih utama adalah sikap dan perbuatan. Dan sikap dan perbuatan itu bisa dilatih saat mengikuti P5. Itu aja. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Selamat siang Bu. Bu Nani selaku fasilitator P5 mengatakan bahwa tujuan P5 dilaksanakan adalah untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam keberagaman baik itu pendapat, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Tujuan P5 bagi fasilitator adalah untuk menumbuhkan kapasitas dan karakter luhur yang semuanya dituangkan ke dalam 6 elemen tersebut. Bu Nandi juga menambahkan bahwa yang diutamakan dalam proyek ini sebenarnya bukan berpatokan pada hasil saja, tetapi hasil kinerja dari para peserta didik selama 3 bulan ini dalam mempersiapkan suatu pementasan yang bagus dan menarik serta menerapkan nilai-nilai dari 6 profil pelajar Pancasila. Kegiatan persiapan pementasan ini juga berupa dubbing, latihan tari, bahkan latihan drama yang dilakukan secara berurut-urut dan terlaksana. Hal ini bertujuan agar persiapan demi persiapan dapat terarah dan teragenda dengan baik. Baik teman-teman Seventeen, saat ini saya akan menghadiri peserta dari proyek kedua yaitu proyek P5. Selamat siang Kak. Oh, siang Kak. Selamat siang. Nah, kami dari tim jurnalis nih akan mempertanyakan Kakak seputar proyek P5 yang dilaksanakan hari ini. Nah, bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai proyek P5 ini? Tanggapan kita tuh tentunya ini tuh hal baru bagi kita, dan menurut kami di kurikulum Merdeka ini tuh sangat baik ya ada proyek P5. Kita bisa banyak belajar dari apa yang sudah dipelajari dari proyek pertama sampai proyek yang sekarang. Baik, nah bagaimana sih perasaan Kakak dalam mempersiapkan dan menjalani proyek P5 ini? Perasaan bagaimana? Pastinya tegang ya kalau mau tampil gitu, tapi senang juga karena pas latihan ada bercandanya juga, biar gak terlalu serius, kita bercandain aja biar have fun gitu, asik-asik. Oh, jadi proyek P5 ini tidak semendegangkan yang dikira ya. Nah, dari rating 1 sampai 10 nih, berapa sih rating yang Kakak tempuh untuk proyek P5 ini? Rating kita tuh 10. Kegiatan P5 dilaksanakan dengan penuh antusias oleh peserta didik siswa kelas 10. Para siswa sangat bersemangat dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk pementasan ini. Demikian berita yang dapat saya sampaikan dari lapangan, sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Grace Cynthia Huta Balian mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam sahabat Seventeen News.